Jujur agak ngeri sih bikin konten kali ini karena gue punya update terbaru terkait dengan Spider-Man Brand New Day. Ini terkait dengan plot asli yang setelah gue baca-baca banyak fans kayaknya agak kecewa kalau memang beneran ini plot aslinya karena terkesan dark dan beda dengan film-film dari Spider-Man sebelum-sebelumnya gitu. Dan kita dapat dari beberapa sumber akun terpercaya, salah satunya adalah My Time to Shine Hello yang juga cukup menarik dan memfokuskan berita ini karena gue nggak tahu ya, gue juga nggak tahu kalau tiba-tiba video ini hilang berarti emang itu beneran. Langsung saja kita ke layarnya, ini dia. Bam! Ya, ini akhirnya kalian bisa baca villain utama dari film Spider-Man Brand New Day ternyata adalah The Jackal. Jackal ini gue taunya adalah musuh bebuyutan dari Spider-Man di dalam komiknya, dimana dia itu kayak ilmuwan yang punya racikan-racikan tertentu yang bisa ngeklon seseorang. Bahkan dengan ramuan-ramuannya itu dia bisa memindahkan kesadarannya ke kesadaran orang-orang lainnya. Jadi cukup menarik dan ini juga berhubungan sama Bruce Banner hadir di Spider-Man Brand New Day. Kenapa dia hadir? Dia kan seorang ilmuwan, ya sangat masuk akal disandingkan dengan sosok Jackal. Kita langsung ke poin kedua. Si Jackal ini telah menciptakan virus genetik yang membuat orang terinfeksi menjadi rentan terhadap kendali pikiran atau kerasukan olehnya. Dia bisa berpindah di antara tubuh orang-orang yang terinfeksi oleh virus yang dia bikin. Makanya kita sempat juga lihat di trailer, sempat ada yang kerasukan-kerasukan itu. Tadinya gue mikir itu kekuatan dari Jean Grey, karena Jean Grey juga punya kekuatan psikis dan sebagainya yang bisa mengendalikan orang. Ternyata ya nggak masuk akal ketika Jean Grey itu dikejar sama Spider-Man pakai tank itu kan. Kita lihat sendiri ada ibu-ibu di tank, nggak mungkin Jean Grey ngerasukin ibu-ibu untuk ngendalin tank. Jelas itu adalah kelakuan sang villain. Sekarang makin masuk akal kalau beneran si Jackal ini. Kita lanjut lagi. Tujuan utamanya adalah menyatu sepenuhnya dengan tubuh inang yang kuat karena tubuhnya sendiri sedang sekarat. Dia ingin menyelamatkan dirinya sekaligus menjadi jauh lebih kuat. Dia sedang mencari inangnya. Tebak siapa inang yang paling mungkin? Ya sang main karakter ya, siapa lagi kalau bukan Peter Parker yang mungkin sedang difokuskan oleh si Jackal ini, dan itu menarik banget. Kita lanjut lagi. Jackal membuat kesepakatan dengan Tombstone untuk membantunya menguasai The Hand. Nah, di bawah Tombstone itu kan ada Tarantula, Boomerang, termasuk juga Scorpio nantinya. Itu akibat kong kali kong antara Tombstone sama Jackal ini, guys. Wow, ini menarik sih, cukup masuk akal sih. Dan sekarang kita lanjut. Kebetulan The Hand sedang mencari pemimpin baru. The Jackal ini menggunakan kemampuan kerasukannya untuk membuat mereka percaya bahwa The Beast, sang mitos kuno yang jadi panutan mereka itu, telah kembali dan sedang mencari tubuh yang cocok untuk memimpin mereka. Jadi kayak ibaratnya The Hand ini dimanipulasi setelah kekosongan pemimpin mereka. Jadi Tombstone kerjasama sama Jackal untuk bisa menguasai The Hand, untuk bisa merebut inang Peter Parker. Itu yang gue duga ya. Dan sekarang kita lanjut lagi di poin selanjutnya. Sedangkan di sisi lain ada kekuatan Jean Grey yang baru saja muncul di dunia yang tanpa Profesor X. Wow, dan itu kita lihat yang diperankan sama Sadie Sink. Dan dia hidup dalam pelarian dan kondisi yang sangat sulit. Dan akhirnya Frank ini membantunya bertemu dengan William Mesger yang mengklaim bahwa DODC atau Department of Damage Control telah mengembangkan sebuah teknologi untuk menekan kekuatan mutant. Ini berdasarkan teknologi yang dibuat oleh Bruce Banner untuk menekan Hulk. Kalau teman-teman lihat di trailer, si Hulk, Bruce Banner kan megang pakai si gelang bengal itu kan. Dan itu adalah untuk menekan dia berubah menjadi sosok Hulk, dan itu jadi manipulasi oleh si William ini bahwa DODC bisa nih untuk membantu kamu supaya kekuatan kamu ini nggak menyebar tanpa terkendali kayak gitu. Nah, akhirnya di sini Frank percaya sama DODC, percaya sama si William. Ternyata Jean Grey-nya justru di sini digunakan. Wow, ini nyambung banget dengan series dari si Wonder Man kan. Dan makanya kayaknya di titik ini si Frank itu akhirnya marah. Akhirnya gue dikhianati, akhirnya dia kerja sama si Spider-Man untuk bisa menyerang DODC juga mungkin nanti. Tapi kita lanjut lagi ke poin selanjutnya. Kemudian Jean Grey ditahan di fasilitas Department of Damage Control karena William percaya kejadian-kejadian aneh dan tampak supranatural yang terjadi selama ini disebabkan oleh mutant psikis seperti Jean Grey. Wow, jadi yang bisa gue ambil di sini adalah para mutant di MCU ini ternyata tiba-tiba aja kekuatan mereka mulai bermunculan. Makanya mereka juga bingung, sedangkan Profesor X nggak ada, tapi kok tiba-tiba mereka punya kekuatan mutant. Chaos sih, gue akuin chaos sih. Dan gue penasaran sih gimana nanti konsep mutant saga ketika orang-orang ini baru sadar bahwa sebenarnya mereka ini selama ini adalah mutant. Kita lanjut lagi ke bocoran selanjutnya.
Di poin selanjutnya, tidak ada Man Spider dan tidak ada Grey Hulk. Nah, kenapa gue bilang para fan kecewa? Karena memang di sini kita udah beranggapan bahwa Man Spider yang bakal muncul. Emang sejauh ini belum ada bocoran-bocoran dari Lego ya, kalau nggak salah belum ada. Kecuali kalau ya Lego ngeluarin ada konsep mainan Man Spider, itu baru terpercaya sih. Gue cukup percaya sama Lego. Dan sejauh ini kayaknya belum ada ya, koreksi kalau salah. Apa gue pernah bahas sebelumnya, gue lupa juga. Dan sejauh ini memang belum ada. Dan ya ini titik kecewanya sih. Man Spider nggak ada, Grey Hulk nggak ada. Kita berharap sebenarnya Grey Hulk ada, Man Spider ada gitu. Karena memang ini kekuatan virus dari Jekyll ini juga cukup masuk akal ketika Spider-Man akhirnya bermutasi. Tapi kita lanjut lagi ke poin selanjutnya. Di poin selanjutnya, Punisher sempat dirasuki oleh virus dari Jekyll ini, tetapi Jean Grey berhasil mengeluarkan virus tersebut. Pikiran Jean Grey terlalu kuat untuk ditembus oleh Jekyll sehingga si Punisher ini aman, termasuk juga Jean Grey juga aman. Disinilah titik puncak kenapa Punisher sama Jean Grey punya ikatan batin hubungan yang sangat kuat. Dan bisa aja Punisher itu jadi mentornya Jean Grey, ini menarik banget nanti untuk pengantar cerita Mutant Saga. Jadi mereka tetap berhubungan nih, hal-hal dunia dari Daredevil berhubungan dengan Mutant Saga tetap bisa masuk nanti next. Wow. Di poin selanjutnya, Jekyll ternyata juga sedang menargetkan Bruce Banner untuk dirasuki, tetapi Jean Grey berhasil melepaskan gelang dari Bruce Banner. Dengan Bruce Banner tidak mengendalikan diri, Hulk sepenuhnya keluar dan mengamuk. Jadi ya akhirnya mungkin dia bebas dari virus dari The Jekyll itu ya. Di poin selanjutnya, Jekyll mencoba memasuki Peter Parker, tetapi secara mengejutkan dia gagal. Ternyata virus yang ada dalam tubuh Peter Parker tersebut tidak diizinkan untuk dikontrol, sehingga Jekyll ini nggak bisa mengontrol dengan virusnya tersebut. Dan ini aneh, kayaknya baru pertama kali terjadi gitu. Dan akhirnya virus itu mulai bermutasi dalam tubuh Peter Parker dan memberinya jaring organik, kekuatan meningkat, indera yang lebih tajam, dan spider sense yang jauh lebih meningkat, dan banyak lagi kekuatan-kekuatan yang justru meningkatkan tentang Spider-Man ataupun Spider dari seorang Peter Parker. Justru virus itu menguntungkan seorang Peter Parker. Dia nggak berubah jadi Man Spider, tapi kekuatannya justru lebih meningkat dan dia bisa tanpa web shooternya. Kalau gue pikir-pikir masuk akal. Meskipun gue berharap dia jadi Man Spider di satu titik nggak terkontrol juga ya, tapi masuk akal sih. Dimana kita bayangin ya, laba-laba radioaktif kayak virusnya itu masuk tubuh Peter Parker, bergabung dengan virusnya si Jekyll, dan akhirnya membentuk sebuah mutasi menarik, bikin Peter Parker bisa berkembang dari sisi spidernya. Wow, kok menarik ya? Dan kita lanjut lagi ke poin selanjutnya. Selanjutnya, The Hand ingin Peter Parker menjadi inang bagi The Beast, jadi mereka mendorong Jekyll untuk mencari cara mengendalikan Peter Parker. Jekyll akhirnya menyarankan jika Peter dilemahkan, dia mungkin lebih mudah untuk dikontrol. Kemudian Scorpion dipersenjatai dengan kostum baru dan semacam venom sintetis yang seharusnya bisa melemahkan ketahanan dari seorang Spider-Man. Peter akhirnya tersengat oleh racun dari Scorpion selama pertarungan mereka. Di poin selanjutnya, Jekyll akhirnya berhasil mengendalikan Peter Parker dan mempersembahkannya ke The Hand sebagai pemimpin baru mereka. Mereka akhirnya berencana membunuh dan menghidupkan kembali Peter Parker untuk sepenuhnya menjadikannya salah satu dari mereka. Karena memang selama Peter Parker masih hidup, dia tetap punya kesadaran seorang Peter Parker, jadi nggak bisa dikendalikan sepenuhnya, nggak bisa jadi The Beast, mitos panutan dari The Hand. Makanya kita bisa lihat The Hand selalu menyerang si Peter Parker. Sekarang kita beralih ke poin selanjutnya. Ternyata di satu sisi, Jean Grey dan juga Peter Parker sebelumnya sudah memiliki rencana yang matang dari awal, dan Jean berhasil menekan Jekyll, menjebaknya dalam tubuh Peter Parker sehingga dia tidak bisa berpindah tubuh lagi. Jadi intinya si Jekyll ini terpenjara di dalam tubuh seorang Peter Parker. Di poin selanjutnya, Spider-Man mendapatkan kembali kekuatan penuhnya dan melawan The Hand. Jean Grey, Frank, dan juga Daredevil datang ikut membantu. Jadi kalau beneran ini bocorannya, jadi yang si Spider-Man terbang itu kemungkinan di bawahnya ada Frank, ada Jean Grey, plus ada juga Daredevil. Jadi wow, menarik juga ya. Daredevil ini tadinya gue kurang setuju, ya lumayan kalau mau masukin unsur Daredevil di sini. Dan sekarang kita lanjut ke poin selanjutnya. Di sisi lain, Tombstone juga ternyata sejak awal memiliki semacam tombol pemutus atau click switch untuk virus Jekyll, yang kemudian dia aktifkan, dan pada akhirnya Peter kembali menjadi lemah dan sekarat. Setelah pertarungan dengan Tombstone, Tarantula, dan juga yang lainnya selesai, menjelang akhir dari film Spider-Man Brand New Day, semua merasa aman-aman saja. Ternyata Jean Grey masih merasakan sosok Jekyll di dalam tubuh Peter Parker.
Jadi, Peter Parker memutuskan untuk membiarkan dirinya mati agar sosok yang merasukinya ikut mati bersamanya. Jadi, Peter Parker memutuskan untuk ya udah gue mati aja daripada ini kacau gitu. Wow, agak dark ya. Makanya nih gue bilang agak dark gitu. Dan di poin terakhir, kemudian Peter Parker pergi dan mengakui semuanya kepada MJ bahwa dia dulu adalah pacarnya MJ dan sebagainya. Jadi perpisahan yang cukup sedih. Lalu kemudian juga Peter Parker pergi ke makam Aunt May dan duduk untuk menunggu kematiannya yang kita lihat di dalam trailer. Kalau memang beneran bocorannya kayak gini sih dark parah sih. Kita jadi takut nggak ada lagi film Spider-Man yang kelima. Sedangkan ini udah ada bayang-bayang bakal ada 6 film Spider-Man versi MCU X Sony ya. Jadi wow, gimana ceritanya itu. Bahkan setelah film Spider-Man Brand New Day dengan kondisi Peter yang hampir meninggal kayak gini, tiba-tiba bakal ada Doomsday. Wow, gimana nyambungnya kayak gitu. Apakah nanti pada akhirnya virus ini bermutasi lagi, tetap Spider-Man punya web organik lagi, bahkan nanti jadi Man Spider di Doomsday atau di Secret Wars? Kayaknya mungkin arahnya ke sana ya. Tapi sejauh ini gue pengen banget minta pendapat kalian. Apakah kalian setuju dengan plot cerita yang ini, yang kabarnya ini adalah originalnya? Kalau beneran sih dengan beberapa teori kita sebelumnya, jujur nggak ketebak sih. Dari Jekyll-nya itu tuh kurang sama sekali kayaknya nggak terpikirkan kalau Jekyll akan muncul gitu. Kita terpikirkan Mr. Negatif lah, punya radiasi gamma lah, bahkan Tombstone yang menjadi villain utama di sini. Ternyata Tombstone punya lagi kerjasama dengan salah satu orang ya, Jekyll ini yang menjadi musuh bebuyutan Spider-Man versi komiknya. Jadi gue agak gimana ya dengan semoga aja plot ini nggak bener. Gue pengen ceritanya ya yang kita pengen seperti yang kita teorikan sebelumnya gitu. Semoga aja. Tapi kalau emang benar cukup menarik juga kalau kita lihat di sini karena memang ini rumor belum sepenuhnya benar. Ini memang kadang orang dalam itu taunya sekedar sinopsisnya, kulit luarnya jadi dikembangkan sendiri. Jadi mudah-mudahan ada beberapa cerita-cerita yang diimprovisasi dari sekedar plot cerita ini. Dan sejauh ini itu saja, tugas gue udah selesai untuk menyampaikan ada plot baru yang dibocorkan dan di-repost banyak akun besar. Jadi ini cukup masuk akal artinya gitu ya. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau kalian suka dengan konten seperti ini tapi kebetulan belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.